Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu Guru? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu secara tatap maya dengan Bapak dan Ibu Guru dalam kegiatan workshop asesmen kompetensi jenjang sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan PGRI Kabupaten Bekasi tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya, yaitu Bu Hikmah, akan berbagi tentang bedah soal literasi membaca di sekolah dasar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kebijakan Merdeka Belajar yaitu digantinya ujian nasional dengan asesmen nasional. Dalam asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen yang diujikan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal, salah satunya ini terdapat yang diujikan yaitu tentang soal literasi membaca. Apa itu literasi membaca? Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas atau potensi individu, khususnya siswa, sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Literasi membaca memiliki konsep teks. Tidak hanya menguji kemampuan siswa memahami bacaan, tetapi juga mengevaluasi, merefleksikan, dan menggunakan bacaan tersebut untuk memecahkan persoalan yang ditemukan. Tujuan dari literasi membaca ini sangat dibutuhkan untuk mempelajari semua materi pelajaran. Bahkan literasi membaca sangat bermanfaat ketika bekerja. Literasi membaca yang baik membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen asesmen kompetensi minimal terdiri dari 3. Yang pertama, konten teks, konteks teks, dan level kognitif dalam literasi membaca. Konten teks ini berupa teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Teks sastra atau fiksi itu sendiri merupakan karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Contohnya cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, puisi, prosa, drama, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu teks informasi.
Teks informasi yaitu teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa, dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan. Seperti iklan, berita, artikel, laporan, pidato, buku pelajaran, pamflet, brosur, dan lain sebagainya. Nah, konten teks ini yang berupa teks sastra atau fiksi dan teks informasi bisa kita gunakan sebagai stimulus ketika kita membuat soal asesmen kompetensi minimal. Berikut adalah contoh teks dengan konten teks sastra atau fiksi. Ini merupakan salah satu contoh ya, teks sastra atau fiksi berupa fabel ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini contoh teks dengan konten teks informasi. Teks ini menjelaskan tentang data-data atau fakta-fakta tentang penjelasan dari kuda laut. Dan ini merupakan contoh dari teks informasi. Distribusi atau sebaran soal AKM berdasarkan konten teks pada setiap jenjang SMP, SD, SMP, dan SMA berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Untuk jenjang SD, yaitu kelas 5, untuk teks informasi yang digunakan itu 50%, kemudian teks sastra 50%. Yang kedua, konteks teks meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Konteks teks berupa personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Teks ini berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer atau suasana, perasaan, ide, maupun wawasan yang bersifat personal atau individu. Isi bacaan pada konteks personal dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadinya. Memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi, dan lain-lain yang bersifat personal atau individu. Dengan konteks ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan pribadinya. Berikut adalah contoh teks dengan konteks personal. Teks ini menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh si Kikir dan emasnya. Dan ini merupakan peristiwa permasalahan yang dialami oleh seseorang atau personal. Kemudian yang kedua, konteks teks berupa sosial budaya. Ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budayanya. Contohnya mengenai informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Isi bacaan pada konteks sosial budaya dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian, ataupun kebiasaan masyarakat, dan lain-lain.
Dengan konteks ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, dan akademik yang dihadapinya. Ini merupakan contoh teks dengan konteks sosial budaya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, konteks teks berupa saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya. Teks saintifik merupakan teks atau bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Isi bacaan pada konteks saintifik dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi, dan lain-lain yang terkait dengan ilmiah dan teknologi. Pada konteks ini, peserta didik atau siswa diharapkan memiliki kemampuan literasi membaca dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sains, kemudian kemampuan menggunakan pemikiran sains tersebut sehingga dapat merefleksikan beragam informasi penting yang diperolehnya untuk berpartisipasi dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah contoh teks dengan konteks saintifik. Ketiga, konteks teks dalam literasi membaca ini bisa kita gunakan sebagai stimulus ketika kita akan membuat soal AKM. Dan tentunya supaya anak terbiasa dalam mengerjakan soal AKM, kita sebagai peserta, kita sebagai pendidik harus membiasakan memberikan latihan soal dalam bentuk AKM atau sesuai dengan kriteria AKM. Berikut adalah distribusi atau sebaran soal AKM berdasarkan konteks teks pada setiap jenjang. Untuk kelas 5, konteks berupa personal itu 60%, sosial budaya 30%, dan saintifik 10%. Jadi lebih banyak berupa konteks personal sebanyak 60%. Ini diharapkan siswa terbiasa dapat membentuk karakter pribadinya melalui pemahaman teks-teks yang diberikan dalam soal AKM. Komponen yang ketiga yang terdapat dalam soal AKM yaitu level kognitif. Tentunya ini adalah level kognitif literasi membaca. Pada level kognitif ini terdapat 3 level. Yang pertama, menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, serta yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Pada level kognitif menemukan informasi, soal yang diujikan berupa itu mencari
mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana, artinya dari stimulus teks yang kita berikan. Kemudian pada level interpretasi dan integrasi, soal yang diujikan diharapkan siswa memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian yang level ketiga, evaluasi dan refleksi, soal yang diujikan dan diharapkan siswa mampu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk sebaran atau distribusi soal AKM berdasarkan level kognitif pada setiap jenjang, untuk kelas 5, menemukan informasi 50%, memahami 40%, mengevaluasi dan merefleksi di 10%. Jadi yang banyak dibuat soalnya yaitu menemukan informasi, karena ini levelnya bukan level yang rendah. Jadi yang kita ketahui bahwa ketika kita membuat soal, kita buat presentasinya, yang lebih banyak kita buat soal yang sedang. Tapi kalau di soal AKM, ini yang lebih banyak, urutan dari yang lebih banyak ke yang lebih kecil itu ya sesuai dengan level kognitifnya. Semakin mudah semakin banyak, kemudian semakin tinggi levelnya itu soalnya tidak terlalu banyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada soal. Silakan Bapak dan Ibu identifikasi soal ini, lalu tulis ya jawabannya di kolom chat. Adapun perintah dari sesi ini atau dari soal ini adalah silakan Bapak dan Ibu identifikasi konten, kemudian konteks dari teks ini, ya, kontennya apa, kemudian konteksnya apa. Setelah itu Bapak dan Ibu mencoba untuk membuat pertanyaan, ya tentunya dengan memperhatikan level kognitif literasi membaca. Apakah menemukan informasi atau mungkin bisa level yang ketiga yaitu tentang evaluasi dan refleksi. Silakan ya Bapak dan Ibu buat pertanyaannya. Demikian Bapak dan Ibu untuk penjelasan tentang pengantar bedah soal literasi membaca di sekolah dasar. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bedah soal ya Bapak dan Ibu, yang insya Allah materi selanjutnya akan disampaikan, akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bu Hikmah. Kepada Bu Hikmah disilahkan.